Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian. Nah sebelumnya, perkenalkan saya Luki Toang dengan NPM 2213031059. Langsung saja kita ke pembahasan materi kita. Nah, mungkin masih banyak nih sering bertanya apa sih itu sosialisasi? Jadi kita akan langsung bahas di sini. Sosialisasi itu diartikan sebagai suatu proses sosial yang mana seseorang belajar menghayati dan melaksanakan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku di tengah-tengah ia berada. Sedangkan kepribadian itu adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya tempat ia berada. Nah, dalam sosialisasi ini terdapat medianya, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua teman sepermainan, yang ketiga sekolah, yang keempat pekerjaan, dan yang kelima ada media massa. Nah, media sosialisasi ini merupakan faktor yang bisa mempengaruhi kepribadian seseorang juga. Agar lebih rinci, langsung saja kita membahasnya satu persatu. Yang pertama itu ada keluarga. Dalam lingkungan keluarga inilah seseorang untuk pertama kalinya mengenal sistem nilai dan norma yang mengatur kehidupan melalui pergaulan hidup yang berlangsung sehari-hari. Tidak salah, keluarga merupakan tempat proses sosialisasi yang pertama dan yang paling utama untuk membentuk kepribadian seseorang itu. Nah, yang kedua itu ada teman seperjuangan. Karena intensitas komunikasi yang cukup tinggi, maka teman mainan merupakan media komunikasi yang cukup berpengaruh bagi pembentuk kepribadian seseorang. Pada dasarnya juga, teman permainan itu merupakan salah satu media yang sangat penting. Karena kita tahu teman sepermainan itu merupakan teman kita sehari-hari. Nah, yang ketiga itu ada sekolah. Sekolah merupakan sebuah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara formal. Di sekolah ini pula terdapat beberapa komponen yang memungkinkan terselenggaranya proses pendidikan, yaitu belajar, mengajar, media belajar, lingkungan belajar, tujuan pembelajaran. Nah, yang kelima ada media massa. Pesan yang ditayangkan media massa bisa mempengaruhi arah perilaku individu menjadi propasal atau antisosial. Berbagai pesan yang dilihat setiap hari akan membekas dalam pikiran kita. Hal tersebut didorong iklan dan kemasan yang sangat menarik. Nah, selain medianya, ada faktor pembentuk kepribadian juga, yaitu yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor geografis, faktor psikologis, faktor budaya, dan faktor sosial. Nah, agar lebih jelasnya, kita akan mengupas satu-satu faktor pembentuk kepribadian ini. Kita langsung saja ke materi yang pertama, ada faktor biologis. Faktor biologis sebagai pembentuk kepribadian selalu diragukan dalam sudut pandang sosiologi. Karena apa? Namun, pada kenyataannya, dalam masyarakat beredar opini bahwa karakter fisik tertentu membentuk kepribadian tertentu juga. Nah, kita lanjut. Yang kedua itu ada faktor geografis. Faktor geografis ini dapat dilihat dari perbedaan kepribadian antara individu atau kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi dengan karakteristik yang berlainan. Misalnya kita menemukan bahwa orang pantai cenderung lebih bersikap terbuka pada orang asing ketimbang orang gunung ataupun iklim temperaturnya. Yang selanjutnya itu ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini sebagai pembentuk kepribadian berhubungan dengan pengalaman unik yang dialami oleh individu. Pengalaman unik tersebut mempengaruhi kondisi emosional dan mental individu, sehingga membentuk suatu kepribadian tertentu. Kita lanjut, selanjutnya ada faktor budaya. Nah, dalam unsur-unsur faktor kebudayaan ini secara langsung mempengaruhi pola perilaku individu. Kegiatan sehari-hari yang membentuk sesuatu kultur juga dapat mempengaruhi kepribadian individu. Jadi faktor budaya ini sudah ada sejak kita kecil, jadi membentuk kepribadian kita juga terkadang itu berpengaruh kepada faktor budaya karena memang sudah ada dan sudah merupakan bawaan kita. Nah, selanjutnya itu ada faktor sosialisasi. Dalam faktor sosial ini yang dimaksud di sini adalah pengalaman-pengalaman dalam pergaulan. Pergaulan tidak hanya dengan teman, tetapi bisa juga dengan buku, film, website, dan sebagainya. Dalam kehidupan sosial, kita senantiasa menjalani pergaulan dengan individu atau kelompok tertentu. Nah,
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.